Oke, terima kasih Cap Pendek. Bohemianisme dan gelandanganisme. Ada satu yang saya highlight itu, kata Chairil Anwar, aku tidak peduli dan aku akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi ya begitulah namanya kehidupan ya. Kita nggak tahu hidup sampai kapan kan. Oke, sumbang suara sang bohemian. Dedikasi liar untuk Chairil Anwar. Di sini tadi sudah ada Prof. Joko Saryono kayaknya. Terus di sini juga ada teman-teman pelangi sastra, ada juga teman-teman safari literasi dan toko buku dalam gang. Terima kasih teman-teman. Solidaritasnya sangat luar biasa hari ini. Kita memperingati Hari Anak. Selanjutnya mungkin akan dibacakan puisi oleh Mas Aan gitu. Ada orangnya, saya nggak tahu. Oke, siap. Oke, silakan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kak Fe minta tolong diiringi. Pakai digenjreng aja, terserah sih di situ juga apa-apa. Digenjreng. Oh iya weh. Ini aja ya. Sebagai puisi pembuka mungkin ini puisi paling ikonik dari Chairil Anwar, Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau, tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, aku ini binatang jalang, aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari, berlari, berlari dan berlari, hingga hilang pedih dan perih, hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Ya. Itu tadi puisinya Chairil Anwar, Aku Binatang Jalang. Nah ini ada puisi saya, kan ini kan tajuknya Chairil Anwar sebagai sumbangsi suaranya Chairil Anwar. Itu bukan hanya puisi-puisinya saja, tapi beliau bisa menginspirasi para generasi setelahnya untuk membuat puisi juga. Lah ini puisi karya saya terinspirasi dari Chairil Anwar. Kalau Chairil Anwar adalah Aku Binatang Jalang, ini Aku Binatang Ternak. Buat teman-teman yang mau mengembek bersama, nggak apa-apa. Binatang melata. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Mbek, mbek, mbek. Media-media menggoreng nasi dan kita semua disuruh memakannya setiap hari. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Media-media menggoreng nasi dan kita disuruh menikmatinya setiap hari. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Mbek, mbek, mbek. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Nasi goreng telah habis dijual, maka mereka memikirkan ulang nasi apa lagi yang bisa dijual.
itu ternyata ada nasi jagung. Coba ditambah dengan perkedel. Coba tambah. Nanti jual ke orang-orang. Dan setelah memakannya, nasi, jagung, perkedel, dan kemudian puyenglah kita, kelimpunganlah kita. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Mbek, mbek, mbek. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Mbek, mbek. Nasi goreng dan nasi jagung telah habis dijual. Dan ternyata di sana masih ada nasi kucing. Di sana masih ada nasi kucing. Mereka kemudian menghubungi Panji Pragiwaksono. Mereka menghubungi Panji Pragiwaksono, menjadikannya brand ambasador. Biar laku nasi kucing itu, dan biarlah orang-orang nanti memakan hal-hal yang tidak penting. Aku adalah binatang ternak dari kumpulannya domba-domba yang tersesat. Mbek, mbek. Dan pada akhirnya nasi goreng, nasi jagung, dan nasi kucing semuanya telah habis dijual. Dan coba lihat itu, mereka sedang membawa apa? Apakah mereka sedang membawa nasi kebuli? Oh tidak, mereka tidak membawa nasi kebuli. Tapi ternyata kita yang sedang dikibuli. Setelah ini kita akan melihat visualisasi dari puisi Chairul Anwar yang akan dibawa oleh Mbak Ambawani. Waktu dan tempat kita akan melihatnya. Nggak tahu itu siapa. Nggak tahu. Ini di masjid tuh apa nih? Jendek sih. Kalau bakal buka pintu, kok enak kok. Pindah, kan itu cosplay ya?
Merinding saya, Wak. Ayo sambare. Ayo sambayo. Sambaknya, Mbak. Tolong jangan membuat anggungan saya hilang. Mbak Ambawani, bisa ceritain nggak? Saya ini sebagai orang yang awam gitu kan. Saya menikmati gerak-gerik merindingnya diiringi instrumen oleh kafe gitu. Mungkin bisa diceritain ini tentang apa dan kenapa begitu. Oke, jadi sebenarnya karya yang coba aku bawain ini tadi, aku berusaha bersenggama sama puisi dari Chairil Anwar yang judulnya Derai-Derai Cemara. Mungkin dari Mas Ahmad nggak ada minum. udah minum. Ayo Mas. Panitia nggak siap di sini Mbak. Gimana ini? Udah bawa kok. Udah. Bawa. Makasih. Orang gos-gosan jangan diliatin doang. Emang Mas Ahmad ini gak peka, makanya jomblo. Siap. Lanjut, Mbak, lanjut. Intinya aku kemarin juga berusaha membedah karya Derai-Derai Cemara itu bareng teman-teman. Terus kira-kira didiskusikan sebenarnya maknanya itu apa gitu kan. Akhirnya kami menemukan menurut perspektif kami bahwasanya puisi itu adalah tentang perjalanan hidupnya gitu. Ada di satu sisi dia pengen mencapai sesuatu tapi kemudian kalah dengan realitas. Terus kemudian ada kata-kata yang hidup hanya menunda kekalahan itu proses atau fase putus asanya dia gitu loh. Tapi di sini aku mereduksi ulang di dalam karya-karyaku, aku mereduksi bahwasanya sekalipun kata-kata dalam puisi, makna-makna dalam puisi Derai-Derai Cemara itu tentang sebuah keputusasaan atau pasrah dengan realitasnya, tapi dia tetap melahirkan kata-kata, melahirkan sebuah karya ini tadi, makanya endingnya seperti itu, kayak gitu sih. Endingnya seperti itu. Ini Menyapa. ibarat kata-kata gitu ya, yang Iya, banyak yang dilahirkan. bertebaran luas, akhirnya sampai sekarang digunakan oleh Mas Aan tadi hingga muncullah Mbe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Wawani. Ya, makasih. Oke, selanjutnya ini memang kreativitas tanpa batas ya, begini namanya. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan lagi pembacaan puisi oleh ini mas-mas lagi ya, Mas Kevin begitu. Masnya kaget gitu, Mas Kevin. Padahal di sini sudah ada namanya. Harusnya kalau udah namanya nggak perlu kaget. Silahkan. Dia lagi yang bikin. Yang DM mana sing gawe? Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membacakan puisi Chairil Anwar di tahun 1949 sebelum dia pensiun nulis puisi atau meninggal. Banyak cerita ketika Chairil menulis ini. Saya bacakan langsung aja. Aku berkisar antara mereka. Aku berkisar antara mereka. Sajak terpaksa.
Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka. Pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda, kenyataan-kenyataan yang didapatnya. Bioskop kapital, putar film Amerika, lagu-lagu baru irama mereka berdansa. Kami pulang tak kena apa-apa, sungguh ajal macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu di tram dari kota yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa. Kami timpang dan pincang, negatif dalam janji dan juga bersandarkan tulang belulang pada lampu jalan-jalan. Sedang tahun gempita terus berkata, hujan menimpa, kami tunggu di tram dari kota. Ah, hati mati dalam malam, ada doa. Hati mati dalam malam, ada doa. Bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka, semoga saja segala sifilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah, berita bom atom pula. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama. Terimalah duniaku antara yang menyaksikan bisa. Kualami kelam malam dan mereka dalam diriku pula. Sudah terlampau puncak pada tahun yang lalu dan kini dia turun ke rendahan datar. Tiba di puncak dan dia sungguh tidak tahu burung-burung asing bermain keliling kepalanya dan buah-buah hutan ganjil mencak warna pada gaun. Sepanjang jalan dia terkenang akan jadi satu atas puncak tinggi sendiri, berjubah angin, dunia di bawah dan lekat dekat kematian. Tapi hawa tinggal hampa. Tiba di puncak dia sungguh tak tahu jalan yang dia tunggu tak akan dia tempuh lagi. Selanjutnya tidak ada burung-burung asing, buah-buah pandan ganjil. Turun terus, sepi, datar lebar, tidak bertepi. 1949. Terima kasih. Aku akan bawakan puisi Chairil Anwar ini. Dia tulis tahun 1949, mungkin tadi juga sudah divisualisasi. Derai-derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku orangnya bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan kanak-kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949.